rambutnya keriting, dan orangnya tinggi besar. Dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan Dajjal akan diikuti, kata Nabi SAW, dengan dengan gunung, bergunung-gunung makanan. Allahu a'lam maksudnya bergunung-gunung ini seperti apa, tapi Dajjal kemungkinan besar memiliki banyak sekali persiapan yang dia akan berikan kepada wilayah-wilayah yang beriman kepadanya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, maka menghindarlah. Walaupun kalian harus lari ke gunung, tapi kalau seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka kokohkanlah, artinya kuatkanlah iman kalian walaupun kalian harus dibunuh. Kalau bab Lut saya tidak tahu, tapi kalau ada istilah menggunakan Lut, itu ada. Sebuah kota yang baru dibangun oleh orang-orang Yahudi di dekat Tel Aviv, di dekat ibu kotanya mereka. Dan itu bukan mustahil. Saya pernah lihat cuplikan, disebutkan ini adalah kota Bab Lut yang dibangun oleh Israel, sekarang di Israel, yang akan dijadikan sebagai ibu kota. Dalam arti kata, ada pendekatan makna di sini. Dajjal akan tiba di lokasi itu, dan disitulah terakhir pusat dia berjaga-jaga. Waktu dia tiba di Bab Lut, teman-teman sekalian, teman-teman semua pengikutnya bersorak-sorak, dia adalah raja di dunia, nggak ada yang kalahin. Semua orang disuruh ikut jadi pengikutnya. Kaum mukminin banyak melarikan diri ke atas gunung, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, menghindarlah walaupun nggak harus di atas gunung. Dan kalau seseorang dengan kalian bertemu, ketahuilah Dajjal itu buta mata kanannya, rambutnya keriting, dan dahinya lebar. Sementara Tuhan kalian tidak buta dan dia mengaku Tuhan. Tahukah kamu beberapa tanda alam sebelum kemunculan Dajjal? 1. Kekeringan. Sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami kekeringan selama 3 tahun. Hal ini terjadi secara bertahap, di mana pada tahun pertama Allah menahan 1/3 dari air hujannya. Pada tahun kedua langit akan menahan 2/3 dari air hujannya, dan tahun ketiga langit akan menahan air hujan semuanya. 2. Kelaparan. Kelaparan panjang bisa dipastikan terjadi setelah kekeringan. Manusia akan mengalami kelaparan hebat, pasalnya tanpa air tumbuhan dan ternak tidak dapat bertahan hidup. 3. Danau Tiberias. Salah satu fenomena alam yang menandai kemunculan Dajjal adalah menyusutnya Danau Tiberias. Secara geografis wilayahnya terletak di Palestina dan Suriah. Ironisnya sungai ini sekarang kian menyusut. Ini disebabkan karena rendahnya curah hujan di wilayah tersebut serta populasi warga Israel yang justru mengalami peningkatan. Beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan kemunculan orang yang memiliki ciri yang sama seperti Dajjal. Orang tersebut bernama Yanuka Arab Solmo Yehuda. Ia berasal dari Israel. Umat Yahudi mengklaim Yanuka adalah juru selamat mereka yang telah muncul. Seorang ahli Taurat pun mencocokkan ciri-ciri yang ada pada Yanuka dengan yang tertera pada kitab mereka, yaitu memiliki rambut keriting, matanya yang hanya berfungsi sebelah, dan memiliki berbagai kesaktian. Hal ini pun menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, mulai dari kalangan Nasrani yang mengatakan bahwa Yanuka adalah Mesias palsu. Bahkan dari kalangan Yahudi sendiri, tidak sedikit yang menolak bahwa Yanuka sebagai juru selamat mereka. Ada juga yang menyatakan jika kemunculan Dajjal itu baru akan hadir yang aslinya setelah 30 Dajjal palsu hadir. Bagaimana menurut kalian? Kalau Bab Lut saya tidak tahu, tapi kalau ada istilah menggunakan Lut, itu ada. Sebuah kota yang baru dibangun oleh orang-orang Yahudi di dekat Tel Aviv, di dekat ibu kotanya mereka. Dan itu bukan mustahil. Saya pernah lihat cuplikan, disebutkan ini adalah kota Bab Lut yang dibangun oleh Israel, sekarang di Israel, yang akan dijadikan sebagai ibu kota. Dalam arti kata, ada pendekatan makna di sini. Dajjal akan tiba di lokasi itu, dan disitulah terakhir pusat dia berjaga-jaga. Waktu dia tiba di Bab Lut, teman-teman sekalian, teman-teman semua pengikutnya bersorak-sorak, dia adalah raja di dunia, nggak ada yang kalahin. Semua orang disuruh ikut jadi pengikutnya. Kaum mukminin banyak melarikan diri ke atas gunung, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Dajjal keluar di satu lokasi, menghindarlah walaupun nggak harus di atas gunung. Dan kalau seseorang dengan kalian bertemu, ketahuilah Dajjal itu buta mata kanannya, rambutnya keriting, dan dahinya lebar. Sementara Tuhan kalian tidak buta dan dia mengaku Tuhan. Beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan kemunculan orang yang memiliki ciri yang sama seperti Dajjal. Orang tersebut bernama Yanuka Arab Solmo Yehuda. Ia berasal dari Israel. Umat Yahudi mengklaim Yanuka adalah juru selamat mereka yang telah muncul. Seorang ahli Taurat pun mencocokkan ciri-ciri yang ada pada Yanuka dengan yang tertera pada kitab mereka, yaitu memiliki rambut keriting, matanya yang hanya berfungsi sebelah,
dan memiliki berbagai kesaktian. Hal ini pun menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, mulai dari kalangan Nasrani yang mengatakan bahwa Yanuka adalah Mesias palsu. Bahkan dari kalangan Yahudi sendiri, tidak sedikit yang menolak bahwa Yanuka sebagai juru selamat mereka. Ada juga yang menyatakan jika kemunculan Dajjal itu baru akan hadir yang aslinya setelah 30 Dajjal palsu hadir. Bagaimana menurut kalian?